mahasiswa dari Stikes Kendal. Di sini saya akan melakukan pengkajian dengan pasien diagnosa halusinasi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ilmu kesehatan keperawatan jiwa. Terima kasih. Mbak, Siap. perkenalkan saya perawat Sarna Fadila. Mbak bisa panggil saya dengan panggilan Dila. Iya. Di sini saya akan mengajak Mbak sharing, bercerita, intinya biar Mbak itu nggak kesepian gitu. Jadi saya sebagai temannya Mbak. Gimana? Apakah Mbak mau? Mau? Oh iya, kalau boleh tahu namanya siapa? Jennifer. Jennifer. Iya. Biasanya dipanggil siapa? Jennifer. Oke, Mbak Jennifer. Hari ini kita akan sebelumnya saya mau tanya dulu kabarnya Mbak gimana? Baik. Baik. Ada keluhan nggak tadi malam bisa tidur? Nggak bisa. Nggak bisa kenapa? Kayak ada yang memanggil-manggil gitu. Manggil. Suaranya gimana? Dia manggil kayak manggil nama gitu. Namaku. Terus ada orangnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Terus perasaan Mbak itu gimana kalau gitu? Takut toh. Gimana kalau hari ini kita cerita tentang suara-suara itu? Iya boleh. Boleh. Tempatnya mau di mana? Di sini aja. Di sini aja. Kira-kira waktunya mau berapa menit? Kalau 10 menit kelamaan nggak? Enggak. Nah, ya udah kita cerita di sini. Waktunya 10 menit ya. Iya. Baik. Sebelumnya Mbak bisa ceritakan nggak sama saya suaranya itu gimana? Terus waktunya itu kapan aja kalau Mbak dengar suara itu? Terus perasaan Mbak itu gimana kalau dengar suara seperti itu gitu? Suaranya itu kayak manggil namaku. Terus tiap malam, sering-seringnya tiap malam. Terus aku takut. Takut aku ya kayak gitu bro, takut. Terus kalau Mbak takut tuh apa sih yang Mbak lakuin gitu kalau misal lagi dengar suara seperti itu terus Mbak takut terus Mbak tuh lakuinnya apa? Ya cuma itu memejamkan mata. Memejamkan mata. Baik, di sini saya akan memberikan gimana sih cara Mbak bisa menghilangkan suara itu gitu ya. Jadi sebenarnya suara yang Mbak dengar itu emang nggak ada orangnya, itu cuma suara, tapi suara itu sebenarnya nggak ada. Itu namanya halusinasi. Lah halusinasi itu adalah suara yang tidak nyata. Itu cuma kalau kita lagi kesepian, kita sendiri, itu pasti ada suara-suara seperti itu namanya halusinasi. Paham? Nah, untuk mengontrol halusinasi itu sendiri itu ada 4 cara. Yang pertama itu menghardik, yang kedua itu minum obat, yang ketiga itu dengan cara kita bisa berbincang-bincang sama orang lain atau perawat-perawat lain seperti kayak sama teman Mbak, sama perawat yang lain gitu pokoknya. Terus yang keempatnya Mbak itu bisa kayak Mbak itu bisa menyibukkan diri gitu, kayak misalnya melakukan kegiatan apa aja gitu biar Mbak itu nggak bisa mendengar suara itu gitu. Paham nggak? Atau kurang paham? Paham. Sedangkan untuk menghardik itu di sini saya akan memberikan caranya, yaitu Mbak cukup dengan tutup telinga. Misal ada suara tuh kayak manggil-manggil Mbak kan, Mbak bisa dengan cara tutup telinga. Terus Mbak itu pejemin mata aja, terus di dalam hati atau Mbak bisa ngucapin aja langsung, Mbak bilang pergi kamu suara palsu, aku nggak mau denger gitu. Jadi tutup telinga, terus Mbak merem, terus Mbak bilang pergi kamu suara palsu, aku nggak mau denger gitu. Bisa? Coba praktekin. Tutup telinga, Iya. tutup mata, sambil bilang pergi kamu suara palsu. Saya nggak mau dengar gitu. Saya ya. nggak mau dengar. Ya. Terus cara yang kedua itu kita minum obat. Lah minum obat itu ada 6 prinsip yang harus Mbak tanyakan nanti ke perawat. Misal Mbak dikasih obat kan, misal Mbak lagi dengar tuh suara kayak gitu, terus dari perawat itu ngasih obat ke Mbak tinggal bilang aja, Mbak ini obatnya benar nggak punya saya gitu kan ada 6 prinsip. Yang pertama benar obat. Nah setelah benar obat, Mbak juga harus tahu benar jenis obat, benar cara, terus benar dosis, tahu? Terus yang kelimanya benar waktu, dan yang keenamnya itu tahu efek sampingnya obatnya. Mbak bisa tanyakan itu ke perawat jika nanti perawat ngasih obat ke Mbak gitu ya. Udah paham? Nah seterusnya tahap yang ketiga itu Mbak harus
misal lagi dengar suara kayak gitu, terus ada teman-teman mbak tuh yang lagi main-main kan, nah mbak tinggal ikut aja main, atau mbak bisa ngajak ngobrol perawatnya, terus bilang, sus saya kok itu ya dengar suara gitu, tapi nggak ada wujudnya. Mbak tinggal bilang aja ke perawatnya, saya boleh nggak bicara sama suster, terus bincang-bincang gitu, biar saya nggak dengar suara gitu kan, beneran. Nah terus cara yang keempat, itu misalnya mbak lagi ada di kamar sendirian kan, nah biasanya kan mbak dengar suaranya itu kalau pas sendirian apa pas lagi rame-rame? Pas sendirian. Pas sendirian ya, itu kan biasanya kan sering itu muncul suara kayak gitu lah. Mbak pas lagi sendirian gitu, terus tiba-tiba ada suara, mbak lebih baik kayak dicuekin aja suaranya, terus mbaknya lakuin kegiatan kayak misalnya beres-beres baju, atau nata tempat tidur, atau apa gitu, atau tinggal mandi aja nggak apa-apa. Nanti suara itu akan hilang dengan sendirinya gitu. Jadi 4 cara itu ya yang harus mbak praktekkan nanti kalau misalnya ada suara-suara kayak gitu. Udah paham? Cara yang pertama apa tadi? Menghardik itu gimana? Tutup telinga, Ya, tutup mata, Ya. sambil bilang pergi kamu suara palsu. ya. Terus yang kedua, Benar obat. bukan benar obat, namanya minum obat. Oh, minum obat. Nah, tapi minum obat itu kan ada 6 prinsip tadi itu, ya kan? Itu yang perlu mbak nanti tanyakan ke mbak perawatnya gitu. Terus yang cara ketiga, Cara ketiga, apa, ngobrol sama teman atau perawat lainnya gitu, supaya mbak nggak dengar suara kayak gitu. Pokoknya ngobrol apapun lah itu, mau ngobrol atau mau main-main juga nggak apa-apa gitu. Terus cara yang keempat, cara keempat, melakukan kegiatan, misal mbaknya lagi di kamar, pokoknya mbak tuh harus menyibukkan diri, kayak dianggap aja itu suara tuh nggak ada gitu, jangan dianggap itu hantu, itu inilah itulah gitu, jangan ya, ya, biar mbaknya juga tenang, nggak takut lagi gitu. Udah paham? Bener? Bisa dipraktekkan ya nanti ya. iya, Kan udah saya jelaskan tuh 4 cara mbak mengontrol halusinasi. Jadi kalau misalnya mbak dengar suara-suara kayak gitu tuh jangan takut, itu cuma namanya halusinasi. Halusinasi itu apa tadi? mendengarkan sesuatu. Bukan mendengarkan, mbak tuh mendengar suara Oh, tapi iya. nggak nyata gitu ya. Iya, Terus ada 4 cara kan tadi. Nah terus mbak udah paham, harus dipraktekkan jika nanti mbak dengar suara kayak gitu lagi. Terus udah. Nah sekarang perasaan mbak tuh gimana setelah kita belajar hari ini? lega sih. Lebih lega, seneng ya. Iya. Pokoknya nanti itu harus dipraktekkan gitu. Oke. Oke. Kira-kira besok kita mau cerita apa lagi? Apa ya? Nanti ada. Gimana nanti aja. Besok kita ceritakan apa aja yang mbak rasain lagi ya. Iya. Kira-kira besok waktunya mau di mana? Tempatnya di mana? Waktunya kapan? Dan jam berapa? Di sini aja. Di sini aja. Iya. Jam berapa? Jam berapa ya? Jam 2. Jam 2. Tapi mbak besok harus udah mandi, udah makan, pokoknya udah beres semua, udah wangi ya. Iya. Besok kita di sini jam 2. Cerita tentang apa yang mbak rasakan setelah mbak merasakan halusinasi, dan jangan lupa untuk mempraktekkan cara yang udah saya ajarkan. Oke? Oke. Baik, kalau begitu untuk hari ini kita cukupkan dulu ya, selesai untuk hari ini. Terus mbak nanti jangan lupa mandi, tadi belum mandi kan? Ya udah kalau gitu ketemu besok ya. Iya. Oke, terima kasih mbak. Sama-sama.